Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Di sini dengan saya Ahmad Royan Riyadi dengan nomor induk mahasiswa 2201 04010018 dengan mata kuliah ilmu dakwah yang diampuh oleh Ibu Rizkiatul Hasanah Esos Emsos. Di sini ada beberapa materi, 7 materi. Yang pertama yaitu landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Ontologis dakwah. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu on atau ontos, yang berarti ada, dan logos yang artinya ilmu. Jadi ontologi ialah ilmu tentang yang ada. Ontologi adalah cabang metafisika mengenai realitas yang berusaha mengungkap ciri-ciri segala yang ada, baik ciri-cirinya universal maupun yang khas. Menurut Jujun S. Suryas Sumantri, ontologi membahas apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan perkataan lain suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Kemudian ada epistemologis dakwah. Istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang diartikan sebagai pengetahuan atau kebenaran, dan logos yang berarti pikiran, kata, atau teori. Dengan demikian, secara etimologis, epistemologi dapat diartikan sebagai teori pengetahuan. Epistemologi ialah cabang filsafat yang membicarakan mengenai hakikat ilmu, yakni menyelidiki keaslian pengetahuan, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Kemudian selanjutnya ada aksiologis ilmu dakwah. Aksiologis berarti teori tentang nilai. Dalam kaitannya dengan ilmu dakwah yang secara etimologis berarti panggilan atau ajakan untuk memahami kebenaran atau teologis Islam, maka nilai kebenaran mendasar merupakan landasan aksiologis bagi pengembangan dakwah. Kedudukan dakwah sebagai ilmu dapat ditemukan pada argumen yang dapat menjawab sejauh mana dakwah memiliki kriteria sebagai ilmu. Kemudian ada materi selanjutnya yang kedua, yaitu relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Hubungan ilmu dakwah dengan ilmu agama Islam. Ilmu dakwah sendiri membahas tentang bentuk penyampaian ajaran Islam, dan inti ajaran Islam adalah akidah, syariah, dan akhlak, yang kemudian membentuk sebuah ilmu tersendiri, yaitu ilmu tauhid, syariah, ilmu fikih, dan ilmu akhlak yang disebut dengan ilmu agama Islam. Dan itu semua merupakan bentuk materi dakwah. Kemudian materi tersebut digunakan oleh seorang dai untuk berdakwah. Jadi ilmu agama membutuhkan bantuan ilmu dakwah untuk disampaikan kepada umat manusia agar dapat diterima dengan baik dan diamalkan. Kalau ilmu agama tidak disampaikan, maka ilmu itu merupakan suatu ide belaka yang tidak bisa terwujud dalam kenyataan serta tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya ada relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Ilmu bantu dalam ilmu dakwah adalah ilmu yang dapat diminta bantuan atau dipinjam teorinya untuk mengembangkan teori-teori dakwah atau memahami hakikat dakwah. Termasuk dalam komponen ini diantaranya adalah ulumul Quran, ulumul hadis, ushul fikih, tafsir, hadis, sejarah peradaban Islam, ilmu komunikasi, psikologi, dan filsafat. Ilmu dakwah selalu membutuhkan bantuan ilmu-ilmu lainnya. Bentuk kerjasama atau keterkaitan antara ilmu dakwah dengan ilmu lainnya antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut. Hubungan ilmu dakwah dengan ilmu sosial politik. Ilmu sosial menerangkan berbagai macam segi kehidupan individu dan sosial secara detail dan terperinci. Ilmu ini dapat membantu ilmu dakwah dalam memahami masyarakat tersebut. Selanjutnya ada ilmu dakwah dan ilmu normatif. Yang dimaksud dengan ilmu-ilmu normatif ialah ilmu-ilmu yang membicarakan bagaimana seharusnya sesuatu itu, sebagai kebalikan dari ilmu-ilmu positif yang membicarakan suatu menurut apa adanya. Yang termasuk ilmu-ilmu normatif ialah antara lain ilmu dakwah dan ilmu penelitian riset. Ilmu dakwah sangat memerlukan bantuan ilmu penelitian atau metode riset, baik untuk merumuskan dakwah sebagai ilmu maupun mengembangkannya lebih lanjut. Kemudian ada ilmu dakwah dan ilmu logika. Logika adalah ilmu yang mempelajari cara-cara berpikir dengan benar. Ilmu logika ini dipakai untuk memahami secara benar objek kajian serta untuk menguji kebenaran ilmiahnya. Sedangkan untuk dakwah atau penyampaian ajaran Islam itu sendiri, ilmu logika ini sangat membantu seorang dai sehingga ia dapat menuturkan dakwahnya secara logis. Kemudian ada ilmu dakwah dan ilmu komunikasi. Dakwah adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh dai kepada mad'u. Tentu saja hubungannya sangat erat, namun ilmu dakwah adalah bagian dari sekian banyak bentuk komunikasi dalam Islam.
Selanjutnya ada ilmu dakwah dan ilmu bimbingan konseling. Kegiatan dakwah adalah kegiatan yang membimbing umat manusia untuk melaksanakan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Tentang ilmu BK mempunyai andil yang besar bagi ilmu dakwah. Metode-metode yang dapat dipakai dalam ilmu dakwah adalah ilmu-ilmu yang digunakan dalam metode BK. Kemudian ada ilmu dakwah dan ilmu psikologi. Ilmu dakwah dan ilmu psikologi, ilmu yang berkaitan dengan proses mental dan pengaruhnya pada perilaku ilmu pengetahuan tentang kegiatan jiwa. Sehingga seorang dai perlu memotivasi tentang psikologi untuk mengetahui keadaan seorang pendengar sehingga nyaman dalam menyampaikan materi. Ilmu dakwah dan ilmu sosial. Ilmu sosial ini menerangkan berbagai macam segi kehidupan manusia secara detail dan terinci. Oleh karena itu, ilmu ini dapat membantu ilmu dakwah dalam memahami masyarakat tersebut. Karena ilmu dakwah menyangkut segi struktur sosial, proses sosial, interaksi sosial, dan perubahan sosial maupun tingkah laku sosial. Ilmu dakwah dan ilmu tafsir. Tafsir ialah menjelaskan Al-Quran, menerangkan maknanya. Tafsir pada asalnya ialah membuka dan melahirkan. Pada istilah ialah menjelaskan makna ayat, urusannya, kisah-kisahnya, dan sebab karenanya diturunkan ayat dengan lafaz yang menunjuk kepada secara terang. Selanjutnya ada ilmu dakwah dan ilmu hadis. Hadis adalah segala perkataan perbuatan dari perbuatan dan ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Hadis dijadikan sumber hukum dalam agama Islam selain Al-Quran, di mana dalam hal ini kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hubungan hadis dengan ilmu dakwah adalah di dalam kandungan hadis juga banyak mendapat dalil-dalil tentang materi pembahasan yang disampaikan oleh seorang dai. Karena seorang dai harus mampu menguasai beberapa hadis untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penyampaiannya. Selanjutnya ada ilmu dakwah dan ilmu fikih. Fikih menurut bahasa berarti paham di antara keistimewaan fikih Islam yang kita katakan sebagai hukum-hukum syariat yang mengatur perbuatan dan perkataan mukallaf, memiliki keterikatan yang kuat dengan keimanan terhadap Allah. Kemudian selanjutnya ada paradigma ilmu dakwah. Paradigma ilmu dakwah atau disingkat PID merupakan suatu pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan atau subject matter dari ilmu dakwah. PID melambangkan kejelasan visi ilmu dakwah. Visi ini diterjemahkan ke dalam misi berupa profil, kajian, dan sasarannya. Misi tersebut diterjemahkan ke dalam aneka pendekatan kajiannya. Sistem umum PID terdiri dari 5 unsur. Pertama ada dimensi-dimensi Islam, kedua ada komunikasi, ketiga penerima pesan, 4 tujuan dakwah, dan kelima evaluasi dakwah. Yang pertama yaitu dimensi-dimensi Islam. Dimensi-dimensi Islam berpotensi menduduki unsur pertama sistem umum paradigma ilmu dakwah. Karena dari sanalah dakwah muncul sebagai suatu ilmu. Di samping sebagai aktivitas dalam versi konsep metodologis Al-Faruqi, Islam memiliki 3 dimensi yaitu 1. The form, bentuk, 2. The essence atau esensi, hakikat atau makna, dan ketiga manifestation atau manifestasi atau perwujudan. Dari ketiga dimensi tersebut, secara ringkas dapat dipahami bahwa Islam merupakan suatu agama, atau dapat dikatakan juga suatu ide ajaran yang memiliki bentuk, esensi, dan manifestasi tertentu dalam realitas kesejarahannya. Ketiga dimensi tersebut memperoleh tempatnya dalam realitas kesejarahan umat manusia melalui suatu aktivitas yang disebut dakwah. Singkatnya, tanpa dakwah, Islam tidak ada dalam realitas sejarah manusia. Predikat Islam sebagai agama dakwah, sebagaimana hasil penelitian Thomas W. Arnold, justru karena terlebih dulu adanya peran dakwah, bukan semata-mata dari substansi Islam sebagai agama dan ide ajarannya. Yang kedua ada komunikasi. Komunikasi secara konseptual atau konseptual filosofis dalam paradigma ilmu dakwah merupakan pola yang sengaja diciptakan untuk terciptanya manifestasi Islam dalam realitas hidup manusia. Dalam unsur kedua ini dikaji 6 hal, yaitu pertama, teori-teori komunikasi, kedua, pesan-pesan dakwah, ketiga, perintah berdakwah, keempat, etika dakwah, kelima, prinsip-prinsip dakwah, dan keenam, kualifikasi pelaku dakwah atau dai. Hal kedua sampai dengan hal keenam atau 5 hal merupakan referensi normatif dari khazanah Islam, dan ini diperlukan sebagai referensi sekunder ilmiah. Kelima khazanah normatif tersebut tidak ditemukan dalam komunikasi secara umum, kecuali dalam komunikasi dakwah. Kelima hal tersebut dikatakan sebagai referensi sekunder ilmu, oleh karena hal yang primer dalam ilmu adalah teori. Sedangkan selain teori bernilai sekunder.
Sebaliknya, dalam ajaran, kelima hal itu bernilai primer, sedangkan teori bernilai sekunder. Kemudian ada paradigma ilmu dakwah dari penerima pesan madakwah. Madakwah terdiri dari individu dan masyarakat. Pemahaman tentang madakwah menduduki posisi penting karena pemahaman inilah yang menentukan akurasi metode, media, dan strategi komunikasi dakwah, dan secara ikhtiari menjadi jaminan bagi keberhasilan dakwah atau tercapainya tujuan dakwah. Untuk hal tersebut dalam unsur ketiga ini dikaji teori-teori kemanusiaan dan kemasyarakatan yang meliputi humaniora, sosiologi, antropologi, dan psikologi. Keempat, tujuan dakwah dari paradigma ilmu dakwah. Tujuan ini terdiri dari dua klasifikasi, yaitu tujuan antara atau sementara dan tujuan final. Tujuan antara dakwah bersifat duniawi, yang tidak lain adalah terlaksananya ajaran Islam dan tercapainya kebahagiaan hidup manusia di dunia. Sedangkan tujuan finalnya yang bersifat ukhrawi atau eskatologis adalah tercapainya kebahagiaan hidup manusia di akhirat. Kelima, itu evaluasi dakwah. Unsur kelima ini merupakan keniscayaan yang harus dilakukan bagi sesuatu yang memiliki tujuan tertentu. Demikian juga evaluasi dakwah terhadap pencapaian tujuan dakwah. Oleh karena itulah, evaluasi dakwah merupakan unsur dalam sistem paradigma ilmu dakwah. Dari evaluasi dakwah ini, kemudian dilahirkan teori-teori dakwah dan teori-teori pengembangan dakwah. Khusus teori-teori pengembangan dakwah di antara keempat jurusan pada lembaga studi ilmu dakwah yang sudah ada KPI, BPI, MD. Nah, KPI ini kepanjangannya yaitu Komunikasi Penyiaran Islam, BPI Bimbingan Penyuluhan Islam, sedangkan MD ialah Manajemen Dakwah. Kemudian ada jurusan PMI yaitu Pengembangan Masyarakat Islam, merupakan jurusan yang menjadi konsumen dan penanggung jawab utama kaitannya dengan studi dan produksi teori-teori pengembangan dakwah. Sedangkan ketiga jurusan lainnya berkedudukan sebagai pendukungnya. Selanjutnya ada macam model pendekatan, media, dan metode dakwah. Macam dakwah. Ali Aziz dalam buku Ilmu Dakwah secara garis besar untuk dakwah ada tiga macam, yakni dakwah bil lisan, dakwah bil hal, dan dakwah bil qalam. Yang pertama ada dakwah bil lisan, adalah dakwah yang disampaikan secara langsung secara lisan melalui seruan, yaitu seperti kajian yang ada tiap maghrib di setiap masjid-masjid tertentu, di masjid-masjid NU ataupun Muhammadiyah. Kemudian ada dakwah bil hal, ialah dakwah yang disampaikan melalui perbuatan, perilaku, dan action. Perilakunya yaitu berperilaku seperti jangan membuang sampah pada tempat-tempat yang bersih gitu. Ya iyalah, karena kan itu udah bersih, masa dibuang sampah. Misal ada seorang A dan seorang B. Si orang A ini membuang sampah ke tempat yang bersih itu. Kemudian si B ini ingin berdakwah melalui perbuatannya, itu janganlah kamu membuang sampah pada tempat-tempat yang bersih ini, atau membuang sampah sembarangan, karena itu kan akan mengotori atau membuat susah para pembersih tempat tersebut gitu. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Yaitu buang sampah pada tempatnya itu, jangan di tempat yang udah bersih gitu. Kemudian ada dakwah bil qalam, yakni dakwah disampaikan lewat sebuah tulisan seperti koran, majalah, ataupun lewat media sosial, itu kan lewat tulisan juga tuh. Nah, itu bisa juga kan buat berdakwah tuh. Kemudian ada model dakwah. Model berarti pola, contoh, acuan, ragam, dan sebagainya, dan sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Istilah dakwah diartikan sesuatu, ajakan, panggilan, seruan, dan cara-cara yang dipergunakan oleh seorang dai untuk menyampaikan materi dakwah, yaitu al-Islam. Model dakwah yang dimaksud adalah contoh atau ragam acuan yang digunakan oleh seorang dai guna menyampaikan materi dakwah guna tercapainya tujuan dakwah. Adapun tiga macam, yaitu ada kultural, politik, ekonomi. Yang pertama yaitu ada model dakwah kultural. Dakwah kultural menurut Zastrow Al-Ngatawi adalah dakwah yang menggunakan tradisi atau seni dan budaya sebagai mazat atau metode maupun alat dalam menyampaikan, menjelaskan, dan mengajarkan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat. Dakwah kultural tidak hanya sekedar mengambil maupun mengutip potongan ayat Al-Quran, akan tetapi bagaimana teks tersebut dikonstruksi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau model dakwah secara politik, pada dasarnya dakwah dengan politik merupakan dua hal yang jika
diintegrasikan secara nyata akan dapat membentuk kehidupan masyarakat yang ideal. Dakwah sebagai ruh pengembangan ajaran Islam telah memiliki peran yang cukup signifikan dalam proses penyebaran nilai-nilai ajaran Al-Quran dan hadis. Sedangkan politik turut serta menjadikan proses dakwah berjalan dengan baik. Dalam konteks inilah politik menemukan makna substantifnya sebagai upaya menata masyarakat, melandasi masyarakat dengan akhlakul karimah, menggugah mereka dengan hilanah yang mulia, mempersatukan mereka dengan sikap persaudaraan dan kasih sayang. Politik juga bertujuan untuk meratakan keadilan, kesejahteraan, dan tolong-menolong, menegakkan kepemimpinan yang mengabdi kepada kepentingan umat, mencintai dan dicintai umat, menata masyarakat berdasar hukum yang tidak berat sebelah, dan menegakkan martabat manusia yang mulia untuk membina perdamaian dan kemajuan yang bermanfaat. Oleh sebab itu, politik adalah kebutuhan manusia dan segala kebutuhan manusia telah ditentukan pola dan nonanya oleh Islam. Yang kalau secara ekonomi ini menurut saya sih mungkin melalui pekerjaan gitu, melalui uang, tapi bukan berarti menyogok sih, lebih kayak yang ekonomi ini dikasih, misalnya ada orang miliarder nih ngasih uang ke dai buat membangun masjid supaya diadakan kajian tiap terserah gitu, yang pasti bukan cuma buat sholat, tapi bisa juga buat berdakwah. Nah, mungkin melalui ekonomi itu seperti itu gitu, dari model dakwahnya. Kemudian selanjutnya ada pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah adalah penentuan strategi dan pola dasar dan langkah dakwah yang di dalamnya terdapat metode dan teknik untuk mencapai tujuan dakwah. Adapun pendekatan dakwah ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu pendekatan sosial dan pendekatan psikologis. Kalau pendekatan sosial, pendekatan ini didasarkan atas pandangan bahwa penerimaan atau mitra dakwah adalah manusia yang bernaluri sosial serta memiliki keterkaitan dan ketergantungan dengan orang lain. Interaksi sosial manusia ini meliputi semua aspek kehidupan, yaitu interaksi budaya, pendidikan, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, pendidikan sosial ini meliputi pendekatan pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan dan sekaligus tuntutan masyarakat, baik pendidikan formal, non-formal, dan lembaga-lembaga. Kemudian ada pendidikan budaya. Setiap masyarakat memiliki budaya sebagai karya mereka, sekaligus sebagai pengikat kebutuhan mereka. Selanjutnya ada pendekatan politik. Banyak hal yang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan lain, kecuali pendekatan politik melalui kekuasaan. Selanjutnya ada pendekatan ekonomi. Ekonomi termasuk kebutuhan asli dalam kehidupan setiap manusia. Kesejahteraan ekonomi memang tidak menjamin suburnya kehidupan keimanan orang. Akan tetapi, seringkali kekafiran akan membawa seseorang pada kekufuran. Adalah merupakan realitas yang banyak kita temukan. Pendekatan ekonomis dalam pelaksanaan dakwah pada masyarakat yang minus ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup atau disebut dengan dakwah bilhal mutlak dilakukan sebagai pendukung stabilitas keimanan dan kontinuitas ibadah masyarakat. Selanjutnya ada pendekatan psikologis. Nah, pendekatan ini meliputi dua aspek. Yang pertama ada citra pandang dakwah terhadap manusia sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibanding dengan makhluk lainnya. Oleh karena itu mereka harus dihadapi dengan pendekatan persuasif, hikmah, dan kasih sayang. Selanjutnya ada realita pandang dakwah terhadap manusia yang di samping memiliki beberapa kelebihan, ia juga memiliki berbagai macam kekurangan dan keterbatasan. Selanjutnya ada metode dakwah. Sebuah materi dakwah yang akan disampaikan kepada objek dakwah membutuhkan metode yang tepat dalam menyampaikannya. Terdapat beberapa kerangka dasar tentang metode dakwah, sebagaimana terdapat pada Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 125 itu ada bil hikmah, ada mau'idzah al-hasanah, dan mujadalah. Yang pertama, metode dakwah bil hikmah. Kata hikmah sering diartikan bijaksana, adalah suatu pendekat sedemikian rupa sehingga objek dakwah mampu melaksanakan apa yang didakwah atas kemauannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, konflik, maupun rasa tertekan. Dengan kata lain, bil al-hikmah merupakan suatu metode pendekatan komunikasi yang dilakukan atas dasar persuasif. Selanjutnya ada metode mau'idzah al-hasanah.
yaitu nasihat yang baik, berupa petunjuk ke arah kebaikan dengan bahasa yang baik, yang dapat mengubah hati agar nasihat tersebut dapat diterima, berkenaan di hati, enak didengerin, menyentuh perasaan, lulus di pikiran, menghindari sikap kesadaran, tidak boleh mencaci atau menyebut kesalahan audiens. Metode ketiga yaitu metode dakwah mujadalah atau juga diskusi. Apabila dua metode di atas tidak mampu diterapkan dikarenakan objek dakwah yang mempunyai tingkat kekritisan tinggi seperti ahli kitab, orientalis, filosof, dan lain sebagainya, Sayyid Qutb menyatakan bahwa dalam menerapkan metode ini perlu diterapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak merendahkan pihak lawan atau menjelek-jelekan. Yang kedua, tujuan diskusi semata-mata untuk mencapai kebenaran sesuai dengan ajaran Allah. Yang ketiga, tetap menghormati pihak lawan atau merespek lawan, sebab setiap jiwa manusia mempunyai harga diri. Sudah pasti itu, human dignity. Jadi pada intinya, metode dakwah itu artinya jalan atau cara berdakwah kepada audiens. Tidak ada metode yang paling efektif karena semuanya tergantung mad'unya, baik itu anak-anak, remaja maupun dewasa. Jika sudah tahu mad'unya siapa, maka berdakwahlah dengan berbagai metode yang sudah disebutkan di atas tadi. Selanjutnya, problematika dakwah masa kini. Pengertian problematika berasal dari kata problem yang artinya soal, masalah, perkara, sulit, persoalan, atau persoalan. Pengertian problematika dakwah menurut istilah adalah permasalahan yang muncul dalam menyeru, memanggil, mengajak, dan menjamu dengan proses yang ditangani oleh para pengembang dakwah. Yang pertama ada problematika pendakwah. Pendakwah adalah orang yang melakukan dakwah, ia disebut juga dai. Dalam ilmu komunikasi, pendakwah adalah komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan komunikasi atau message kepada orang lain. Yang kedua ada problematika mitra dakwah. Mitra dakwah atau objek dakwah adalah sasaran penerima pesan dakwah, baik secara individu ataupun kelompok, beragama Islam maupun non-Islam. Yang ketiga ada problematika materi dakwah. Materi dakwah adalah hal-hal yang tersurat dalam penyampaian simbol-simbol baik yang verbal maupun non-verbal dalam dakwah. Kemudian selanjutnya ada faktor hidayah dalam dakwah. Faktor hidayah dalam dakwah, pengertian hidayah. Menurut pendapat ahli tafsir ada dua pengertian hidayah. Pertama, hidayah sebagai petunjuk informatif, yaitu memberikan pemahaman tentang pesan Islam. Hidayah jenis ini ditujukan kepada masyarakat yang masih membutuhkan banyak informasi ajaran Islam. Kedua, hidayah sebagai petunjuk kepembinaan. Dalam hal ini, masyarakat dibimbing dan digerakkan untuk menjalankan ajaran Islam. Macam-macam hidayah, yaitu ada hidayah umum, hidayah bayan, hidayah taufik, dan hidayah dan nihayah atau puncak. Kemudian ada hidayah dalam berbagai kasus konversi agama. Konversi dari gaya hidup mewah ke sederhana, ada konversi agama dari non-muslim ke muslim. Terus ada hidayah susah dijelaskan secara rasional. Terus dan ada konversi agama karena hidayah. Selanjutnya efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Majidi Hilali menulis buku yang berjudul Kaifa Nughayyir Ma bi Anfusina, yang artinya bagaimana kita mengubah perilaku diri. Menurutnya, setiap perubahan perilaku mengalami 3 tahap, yaitu akal, berupa keyakinan berupa suatu tindakan, hati, berupa suara atau bisikan yang menyenangkan, dan hawa nafsu yang diwujudkan oleh anggota tubuh dalam bentuk tindakan nyata. Yang pertama ada akal. Jika tindakan manusia bersumber dari perasaan yang berpusat pada hatinya, maka yang menggerakkan perasaan itu adalah pikiran. Nah, kalau kemudian ada hati. Meskipun pemikiran berfungsi sebagai pijakan inti perubahan, ia selalu diperoleh hati dengan rasa senang dan reaksi positifnya. Selanjutnya ada hawa nafsu. Allah menciptakan hawa nafsu dalam setiap diri manusia agar memiliki kecenderungan kepada kesenangan. Nah, efeknya pun itu ada terbagi jadi 3. Yang pertama ada efek kognitif setelah menerima pesan dakwah. Mitra dakwah akan menyerap isi dakwah tersebut melalui proses berpikir. Kemudian ada efek afektif. Efek ini merupakan pengaruh dakwah berupa perubahan sikap mitra dakwah setelah menerima pesan dakwah. Yang ketiga ada efek behavioral. Efek ini merupakan pengaruh dakwah berupa perubahan sikap mitra dakwah setelah menerima pesan dakwah. Demikian itulah penjelasan dari saya. Ada beberapa materi, yaitu ya ada 7 tadi ya. Ada landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Itu yang pertama. Yang kedua ada relasi ilmu dakwah dengan ilmu lainnya. Ya banyak lah ya relasinya itu. Kemudian ada paradigma ilmu dakwah,
Kemudian ada macam, model, pendekatan media dan metode dakwah. Kemudian ada problematika dakwah masa kini. Kemudian ada faktor hidayah dalam dakwah, dan yang terakhir ada efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mendakwah. Demikian itulah yang bisa saya paparkan ya pada penjelasan yang tadi pada video ini juga. Mohon maaf atas segala kekurangan dan itulah kemampuan saya gitu. Mohon maaf jikanya tulisannya itu banyak salah tulis atau typo ya. Mohon maaf juga, mungkin saya kurang teliti saat mengetiknya itu karena ya terlalu cepat-cepat begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami yawma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.